Baik pemirsa channel dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Talkshow Milenial bersama KPUD dan Bawaslu Kabupaten Karawang, dan tentunya bersama teman-teman mahasiswa dari beberapa kampus yang sudah hadir juga di sini mendengarkan informasi berkaitan dengan pilkada di Kabupaten Karawang. Langsung saja Kang Suryana bisa disampaikan nih peran dan fungsi Bawaslu secara general seperti apa? Silahkan bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Terus diganti dulu nih mic-nya. Terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus ya. Salah satu keinginan kami adalah sosialisasi bagaimana Bawaslu dikenal, bukan cuma KPU ya. Nah, secara tupoksi dijelaskan Bawaslu adalah sebagai pengawas pemilu. Apa yang diawasi tentu banyak. Salah satunya adalah bagaimana kinerja KPU. Mohon maaf nih, ini kadang-kadang nggak enak juga kita sama teman-teman gitu mengawasi. Udah capek diawasi ya. Gitu. Selain penyelenggara yang diawasi juga kita adalah masyarakat. Masyarakat termasuk hal yang diawasi. Terus paslon sendiri yang kita awasi. Dan di Kabupaten Karawang, Bawaslu mungkin hal yang baru yang sekitar 1 tahun dibentuk, ya, awalnya itu pengawas hanya badan ad hoc, sekarang sudah jadi badan yang tetap gitu. Nah, di divisi ini Bawaslu itu terbagi dari beberapa divisi, salah satunya adalah saya sebagai divisi pengawasan hubungan antar lembaga, bukan hukum ya, karena hukum beda lagi. Ya. Di pengawasan Bawaslu, tupoksinya yang pertama sebenarnya adanya preventif atau tindakan untuk pencegahan intinya ya. Mengawasi itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, hal yang tidak akan terjadi, terutama menyangkut pidana. Terus yang kedua, ada juga penindakan. Setelah pencegahan kita lakukan dan itu sudah kita maksimalkan, ternyata masih ada pelanggaran, maka tindakan selanjutnya adalah penindakan. Nah, untuk pelanggaran tersebut ada beberapa kriteria. Yang pertama, administrasi, kedua, pidana, dan ketiga, hukum lainnya. Ini yang menyebabkan beberapa rekan kita yang secara tidak langsung ataupun secara langsung merasa tidak nyaman dengan kehadiran Bawaslu. Iya, merasa tidak nyaman dengan kehadiran Bawaslu. Kita tanya, teman-teman mahasiswa merasa tidak nyaman juga? Gak berani bicara ya, takut keluar dari sini. Baik Bang, mungkin saya akan bertanya lebih lanjut. Jika dikaitkan dengan generasi milenial, apakah juga Bawaslu memiliki range khusus atau space khusus untuk memperhatikan teman-teman milenial untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan Bawaslu? Nah, Bawaslu sendiri sudah merekrut beberapa rekan-rekan kita dari mahasiswa khususnya untuk menyampaikan program dari Bawaslu sendiri. Kami di Bawaslu telah membentuk yang namanya itu sekolah SKPP, Sekolah Pengawas Kepemiluan ya, namanya SKPP. Sudah beberapa kali, ya salah satunya adalah rekan-rekan dari perwakilan mahasiswa, baik itu saya lihat dari seluruh Karawang hadir di kita gitu. Itu kegiatannya SKPP, ya. Sekolah kader pengawas pemilu. Oke, luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya kembali random ke KPU pada Kang Farid nih. Sejauh ini komunikasi yang terjalin antara KPU dan Bawaslu, jika tadi sudah disampaikan 3 pilar tadi secara detail sudah disampaikan, tapi realitanya seperti apa kolaborasi yang sudah dibangun selama berjalannya KPU dan Bawaslu saat ini? Kalau saya pikir semangat kami ya, semangat KPU dan Bawaslu itu visinya sama, yaitu menciptakan penyelenggaraan pilkada Kabupaten Karawang secara adil, yang transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi visi kami itu sama sebetulnya.
tapi cara untuk mencapai visi tersebut dengan tupoksi masing-masing. Jadi nggak bisa juga misalkan KPU sama apa namanya pelaksananya seperti Bawaslu, nggak bisa. Jadi kami di masing-masing lembaga punya tupoksi untuk mencapai visi yang sama. Artinya secara lembaga kita sinergi dalam berbagai kegiatan. Bahkan misalkan ada kritik, saran, masukan dari Bawaslu, kita tidak menutup mata. Artinya sepanjang itu kepentingannya untuk kebaikan atau kritiknya konstruktif, saya kira tidak ada alasan KPU untuk tidak menerima kritik atau masukan tersebut. Jadi prinsipnya kesamaan visi yang sudah terbangun itu bisa dijalankan bersama-sama dengan tupoksi masing-masing. Jika untuk Bawaslu sendiri ketika menemui kasus-kasus atau temuan-temuan yang harus disampaikan ke KPU, langsung disampaikan ke Kang Farid atau ada prosedur-prosedur tertentu, Kang? Tentu melalui prosedur dan tata cara yang berlaku yang diatur oleh Perbawaslu ya. Yang pertama ketika administrasi ini bisa juga yang disampaikan oleh KPU ke paslon ataupun ke KPU sendiri misalnya pelanggaran itu. Nah, tadi disampaikan bahwa salah satu adalah rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu ini sifatnya harus ya, mau tidak mau KPU harus melaksanakan apa yang dinamakan rekomendasi oleh Bawaslu. Kata Bawaslu berhenti ya berhenti kan gitu, karena sudah diatur di perundang-undangan. Mekanisme itu dan tata cara ada, terutama tadi ya, kita dengan mekanisme ini jangan sampai menghukum seseorang tanpa bersalah gitu. Karena memang prosedurnya sudah dijalankan gitu ya dengan penuh kehati-hatian. Dan kemudian pertanyaan berikutnya tadi disinggung berkaitan dengan DKPP ya, bagaimana pengawasan DKPP terhadap Bawaslu dan KPU juga, mungkin bisa disampaikan oleh salah satu perwakilan supaya teman-teman mahasiswa dan pemirsa di rumah juga mengetahui 3 pilar yang tadi disampaikan juga sudah melakukan koordinasi dengan baik untuk menjalankan pilkada. Ya, untuk DKPP sebenarnya ada lembaga tersendiri. Cuma dari Bawaslu sendiri ada Perbawaslu yang mengatur tentang kode etik. Artinya ketika rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat kita di jajaran kepemiluan di tingkat bawah sampai ke kabupaten ketika menilai prosedur ataupun tata cara yang mengenai kode etik, maka itu bisa diselesaikan atau bisa diberhentikan oleh tingkat kabupaten, yaitu Bawaslu. Kalau seandainya yang ad hoc, tapi ketika yang badan ini bisa diberhentikannya oleh DKPP gitu. Baik, itu dia pembahasan berkaitan dengan detail informasi dari KPU dan Bawaslu. Berikutnya kita akan lebih mendalam mengaitkan dengan generasi milenial dan keterlibatan generasi milenial dalam Pilkada 2020. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Talkshow Milenial, KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Karawang.